Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 26 Maret 2021 atau bertepatan pada tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijri 42 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat kembali hadir di Masjid Al-Istiqomah ini guna untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Istiqomah. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya menjadikan beliau uswatun hasanah dalam kehidupan kita, dengan harapan kita diakuinya sebagai umatnya dan nanti di yaumil akhir mendapat syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini salat zuhur atau salat Jumat jatuh pada pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat. Adapun yang bertugas pada siang hari ini, yang pertama yang bertugas sebagai pengumandang azan yaitu Bapak Anton Sulkifli. Alhamdulillah beliau sudah ada di masjid kita. Kemudian imam sekaligus khatib Al-Ustadz Ardisal Rajab Essos. Alhamdulillah beliau pun sudah ada di masjid kita. Sebelum azan dikomandangkan atau khatib naik mimbar, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentang keuangan Masjid Al-Istiqomah. Alhamdulillah pada Jumat 19 Maret 2021 atau Jumat yang lalu, infak atau sedekah dari para jamaah terkumpul sebesar Rp2.729.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga itu semua menjadi amal soleh bagi kita yang berinfak dan bersedekah, dan semoga Allah luaskan semua rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian total saldo Masjid Al-Istiqomah per hari ini Jumat 26 Maret 2021 berjumlah Rp55.012.000. Mengenai pengeluaran dan pemasukan ada di papan mutasi keluar masuk keuangan di sisi kanan belakang masjid. Kemudian mengenai saldo akhir daripada donatur tetap yang berinfak bulanan di Masjid Al-Istiqomah yaitu berjumlah Rp38.888.300. Itulah mengenai keuangan Masjid Al-Istiqomah. Bapak jamaah rahimakumullah, di samping itu seperti biasa kami mengajak kita semua untuk memakmurkan masjid kita, baik dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu atau mengikuti kajian-kajian yang sudah dijadwalkan di Masjid Al-Istiqomah, diantaranya belajar tahsin Al-Quran pada hari Sabtu malam Ahad bersama Ustadz Aksidianto, belajar tafsir hadis dan tafsir Al-Quran bersama Ustadz Ahmad Matori pada hari Jumat malam Sabtu dan hari Ahad malam Senin. Semua jadwalnya ba'da sholat maghrib. Kemudian di depan masjid kita, di samping kita menerima berupa infak sedekah berupa uang, masjid juga menyiapkan
sedekah Jumat berupa makanan bagi bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang ingin berimpak berupa makanan. Bisa diletakkan langsung atau menghubungi pengurus masjid. Insyaallah kami jemput. Apabila berbentuk uang maka kami akan belikan makanan. Bapak jamaah rahimakumullah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila waktu sudah masuk kepada para petugas kami persilakan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wa qala aizan wa laqad katabna fiz zuburi min ba'di dzikr annal ardi yarithuha ibadiyas sholihin. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu azim. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, mari kita sebagai seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tundukkan hati kita, kita sadari diri kita bahwa sehebat apapun kita hari ini, yang mungkin dipandang orang mulia dengan jabatan yang melekat pada diri kita, dipandang terhormat karena kita memiliki harta yang sangat banyak, dikagumi orang karena kita memiliki ilmu dan gelar pendidikan yang tinggi, dipuja-puja orang karena kita memiliki bentuk rupa dan fisik yang baik. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau menilik ke belakang, sebenarnya kita adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Kalau hari ini kita memiliki segala sesuatu, sesuatu itu sebenarnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus senantiasa kita syukuri dan kita manfaatkan untuk terus berbuat baik dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan kamu telah dikeluarkan dari rahim ibumu dalam bentuk bayi, yang saat itu kamu tidak memiliki apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Jika kita mau membayangkan ketika saat kita dilahirkan, siapapun kita adalah songgok daging yang bernyawa, yang tatkala itu kalau mau dilempar kemana saja kita tidak akan melakukan perlawanan.
Kita adalah orang yang tidak berdaya. Begitulah kondisi kita waktu itu. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian dilengkapkan kepada kamu pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Yang semua itu menuntun kita akhirnya sampai pada posisi saat ini, yang memiliki jabatan, yang memiliki harta, yang memiliki pendidikan. La'allakum tashkurun, agar semua itu kamu ingat, agar kamu bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kebaikan, keberkahan. Marilah sama-sama kita doakan kepada semua orang beriman dan beramal soleh di mana saja mereka berada. Sidang jemaat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita dihadapkan dengan sebuah kalimat yang menuntut kita menjadi warga negara, apalagi kita warga negara beragama Islam, seorang muslim, dengan perkataan jadilah Islam yang rahmatan lil alamin di negeri ini. Pertanyaan penting adalah, pahamkah kita apa itu rahmatan lil alamin? Karena terkadang ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, menuntut kita agar kita menjadi Islam rahmatan lil alamin. Mungkin banyak di antara kita tidak mengerti apa itu sebenarnya rahmatan lil alamin, apalagi orang yang dia bukan berkeyakinan Islam. Nah, disinilah pentingnya kita memahami apa maksud Allah dengan kata kalimat rahmatan lil alamin itu, sehingga kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang muslim di tengah kehidupan muslim yang lainnya dan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam agama, beragam suku bangsa. Kalau kita memahami kalimat itu terdapat di dalam Al-Quran, kita tidak bisa melihat hanya pada ayat yang satu saja. Kaidah memahami Al-Quran salah satunya adalah nasabul ayah. Ayat yang satu berhubungan dengan ayat yang lainnya. Sebelum kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ada dua ayat sebelumnya. Walaqad katabna fiz zuburi min ba'di dzikr annal ardi yarithuha ibadiyas sholihin. Sesungguhnya telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, mimba dizikir, dan kitab zikir sesudahnya, kitab-kitab para rasul lainnya sama isinya, karena dia adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Annal ardi yarithuha ibadiyas sholihin. Kehidupan dunia ini hanya pantas dipusakai, hanya pantas diurus, hanya cocok dikerjakan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang baik. Baik kehidupan itu dalam skup yang kecil, yang sedang, yang besar dan besar sekali. Kalau dia tidak diurus oleh orang-orang yang saleh, tidak diurus oleh orang-orang yang baik, maka kehidupan itu menjadi berantakan. Inna fi hadza labalaghal liqaumin abidin. Sesungguhnya pada yang demikian, keterangan kami, kata Allah, itu kami jelaskan kepada para hamba kami. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad dan umatmu
penerusmu, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi kehidupan ini. Standar solehnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam keterangan ini, bagaimana Rasulullah? Sederhana sebenarnya. Seseorang bisa mendatangkan rahmat bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Kepemimpinan yang kecil di dalam rumah tangganya, suami itu menjadi rahmat bagi istri dan anak-anaknya. Skup yang besar lagi, rumah berkumpul jadi RT. Ketua RT itu menjadi rahmat di RT-nya. Ketua RW menjadi rahmat di RW-nya. Kepala desa itu menjadi rahmat di desanya. Camat itu menjadi rahmat di desanya. Wali kota itu menjadi rahmat di kotanya. DPRD yang bersamanya menjadi rahmat bagi rakyatnya, dan seterusnya. Kalau dia memiliki dua sifat dasar Rasulullah SAW ketika mengurus kehidupan. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah kami datangkan seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Maksud kalangan sendiri itu manusia, bukan manusia super, bukan superhero, tapi manusia. Karena yang diurus itu, yang dipimpin itu adalah manusia. Artinya siapapun bisa dia sebenarnya, kalau dia memiliki sifat dasar Rasulullah yang mengurus umat. Apa itu? Azizun 'alaihi ma anittum haris. Dia sedih melihat penderitaan kamu. Ada kepekaan pada dirinya, ada keresahan hatinya. Dia tidak tega makan ketika ada rakyatnya yang tidak makan. Seorang suami tidak tega makan dia sendirian, sementara istri dan anak-anaknya tidak makan di rumah. Karena di dalam hadis sudah sangat jelas dikatakan, ma'aman alladhi yasba'u wazarahu ja'i. Tidak beriman kamu ketika kamu sanggup tidur dalam kondisi kenyang, ada orang di sekitarmu yang bersamamu itu tidur dalam kondisi lapar. Maka kalau ada yang kaya, kemudian ada yang miskin, dan itu berjalan begitu saja, itu bukan rahmat bagi seluruh alam. Dia bukan rahmatan lil alamin. Itu sifat Rasul. Sedih dia. Sedih juga dia ketika dia menjadi soleh, sementara ada di sekitar masjid tempat dia sholat itu orang tidak berangkat ke masjid. Sedih perasaan dia. Sebagaimana Rasulullah sedih ketika mendapat kabar bahwa ada di antara umatnya yang harus dijerumuskan ke dalam neraka. Sedih dia. Jadi ada kepekaan dia terhadap lingkungannya. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu punya sifat penyantun dan penyayang. Maka dengan kedua sifat itulah dia menjadi rahmatan lil alamin. Dan ini dirangkum oleh Syekh Edabali, murid langsung Imam Ghazali. Karena sesungguhnya rahmatan lil alamin itu tidak bisa terpisah dengan kepemimpinan. Karena ada rakyat yang hidup bersama, tentu ada yang memimpinnya. Karena tadi dikatakan annal ardi yarisuha ibadiyas solihin. Kehidupan ini hanya pantas diurus oleh orang yang saleh. Maka hidup ini menjadi rahmat. Hidup ini sampai kepada tujuannya. Karena tidak ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang merasa cukup soleh sendiri. Tidak cukup dia baik sendiri. Tidak cukup dia makan sendiri. Dia harus berbagi kebaikan yang dia miliki.
Maka ini dirangkum oleh Syekh Edabali, muridnya Imam Ghazali. Apa kata beliau? Karena sesungguhnya di dalam sebuah komunitas masyarakat, kita anggaplah sebuah negara, ada 4 komponen penting. Dengan 3 fungsi dan 2 kerja. 4-3-2. Siapa 4 itu? Kata beliau, para ghazi bertugas dari satu medan jihad ke medan jihad yang lainnya, mengamankan negaranya. Yang dimaksud dengan ghazi itu adalah tentara, polisi, dan rakyat yang bisa dikerahkan oleh negara untuk menjamin keamanan negara. Tidak boleh satupun di antara penghuni negara ini yang kerjanya menghancurkan negara. Dan sikapnya menjaga negara dihitung sebagai jihad fi sabilillah. Jadi tidak ada boleh satupun warga negara yang kerjanya itu memporak-porandakan negaranya, memprovokasi, memecah belah, dan segala sesuatu yang menyebabkan negara ini menjadi lemah, negaranya menjadi lemah. Kemudian yang kedua, kata beliau, komponen kedua, para B ini maksudnya para pemimpin, wali kota, anggota DPRD, siapa saja yang mengurus keputusan untuk rakyatnya. Kerjanya apa? Kata beliau, berjalan dari satu rumah rakyatnya menuju rumah rakyat lainnya. Mohon maaf kalau ada di sini para pejabat. Berjalan dari satu rumah rakyatnya menuju rumah rakyat lainnya, mengantarkan makanan. Dalam arti yang pertama, dia harus memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang tidak makan. Harus makan. Karena dia tidak ingin dia makan kemudian dia tidur dalam kondisi kenyang, ada rakyat yang tidak makan. Sehingga akhirnya dia ditimpa dengan sikap ma'aman, tidak beriman kamu. Atau pengertian yang kedua, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya itu berpihak kepada kepentingan rakyat dan umat. Kemakmuran itu terbagi di tengah-tengah masyarakat. Dan saya katakan, dalam konsep ajaran Islam, kepemimpinan itu dimulai dari hal yang kecil di rumah kita. Tidak mungkin seseorang menjadi pemimpin yang baik kalau di dalam rumah tangganya tidak baik dia menjadi pemimpin. Yang itu harusnya menjadi hak istrinya, hak anaknya, dia pakai untuk kesenangan dirinya, berjudi, main perempuan, sehingga uang yang harus diserahkan kepada istrinya itu dia serahkan ke tempat yang lainnya. Begitu juga kalau dia jadi pemimpin di sebuah daerah atau negara, yang itu harusnya menjadi hak rakyatnya, dia gunakan untuk kepentingan untuk menyenangkan dirinya pribadi atau kelompoknya. Itu tugas pemimpin, berjalan dari satu rumah rakyatnya menuju rumah rakyat lainnya untuk membagi makanan. Yang ketiga, kata beliau, para ahis, para ahlu zikir yang kerjanya membuka toko. Coba kita cermati, para ahlu zikir yang kerjanya membuka toko setelah sholat subuh, kemudian menutupnya kembali menjelang sholat maghrib. Ada cerita tentang perdagangan yang tentu di dalamnya ada cerita tentang uang yang sangat banyak. Tapi uang itu harus dikelola oleh orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau uang itu dipegang oleh orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka uang itu menjadi buruk keadaannya. Tapi kalau uang itu dipegang oleh orang yang ingat kepada Allah, maka kegunaan uang itu menjadi berguna dan berdaya.
Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minar ruhban wa arham la ya'kulu amwalin nasi bil batil wa yakdidu dzahaba wal fiddah wa yasudduna an sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim yauma yukma 'alaiha jibahum wa junubuhum wa zurum hadza ma kanastum li anfusikum azizun 'alaihim. Hai orang beriman, sesungguhnya dahulu orang-orang terdahulu itu memakan harta manusia dengan cara batil. Jadi untuk mengkayakan dirinya dengan cara yang batil, mereka kumpulkan harta itu dari emas dan perak, dan dengan hartanya mereka sesatkan manusia dari jalan Allah. Tapi kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berzikir kepada Allah, artinya apa? Ini kita didorong orang-orang beriman itu supaya giat berusaha menjadi orang-orang yang kaya, supaya harta itu bisa berdaya guna. Masjid ini berdiri megah karena ada orang soleh yang memiliki harta. Kemudian yang keempat komponen itu di dalam kehidupan, kata beliau, para ulama yang dengan tekun membaca kemudian mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dianugerahan Allah ilmu agama, tekun dia mempelajarinya, kemudian dia tekun mengajar kepada umat. Maka komponen itu punya 3 tugas. Tinggal kita merasa saja, kita ini rakyat, kita ini ada yang tentara, kita ada yang polisi, kita ada yang pejabat, kita ada yang pedagang, kita ada orang yang ulama. Tugasnya 3. Tugasnya 3 kata beliau. Yang pertama, memastikan kehidupan ini tidak ada orang yang bodoh. Karena kebodohan itu membawa kepada kesusahan dan kefakiran, bahkan kepada kesesatan. Kita pastikan, maka apa saja yang ada bersama kita, kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan, memastikan generasi masa depan itu tidak bodoh. Masjid ini bisa digunakan untuk sarana pendidikan. Kemudian yang kedua, memastikan agar tidak ada satupun yang bersama kita itu hidup dalam kondisi yang susah dan kelaparan. Yang ketiga, memastikan tidak ada orang yang berada di sekitar kita, yang hidup bersama kita, yang hidup dalam kondisi ketakutan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberi kamu makan ketika kamu lapar, yang memberi kamu rasa tentram ketika kamu dalam kondisi takut. Kalau kita menilik kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya termaktub dengan jelas. Kemudian daripada itu, dia yang keempat, dalam rangka membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi, tidak ada rasa takut, untuk memajukan kesejahteraan umum, sejahtera, tidak ada yang lapar, mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada yang bodoh. Maka kata beliau ditutup kalimat itu, melayani umat, melayani rakyat, melayani siapa saja yang bersama kita adalah bentuk ibadah dan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah engkau akan menjadi rahmat seluruh alam. Begitulah Syekh Eda Bali mengajarkan kepada murid-muridnya. Maka disitulah engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang Jumat rahimakumullah, mari tinggal kita mengambil posisi kita. Kita sebagai rakyat, ada yang sebagai tentara, ada yang sebagai polisi, ada yang sebagai pejabat, anggota DPRD,
wali kota, bupati, gubernur, bahkan sampai ke presiden. Ada yang menjadi pedagang, para pebisnis, ada yang menjadi ulama. Jadilah kita sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin, yang memiliki sifat baik dan santun, selalu peka dengan kondisi yang ada di sekitar kita, tidak membiarkan dirinya saja yang baik, tidak membiarkan dirinya saja yang kenyang, tidak membiarkan dirinya saja yang pintar. Dia berbagi dengan segala kebaikan yang dia miliki, karena dia sadar kebaikan yang dia miliki adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia gunakan untuk kebaikan juga. Dan itulah bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfiruli walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa mengingatkan diri kita agar di dalam kehidupan ini kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa berada dalam iman, berada dalam perbuatan-perbuatan yang baik, karena sesungguhnya kehidupan ini terbatas. Sejam, 2 jam, 3 jam bisa saja Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan harus berhadapan kepadanya. Dan pertanyaan pentingnya adalah, telahkah kita menjaga diri kita untuk senantiasa berbuat baik? Karena nanti siapapun yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Sidang Jumat rahimahullah, untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita senantiasa dijaga dengan iman, dimampukan terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah limpahkan kebaikan, rahmat dalam kehidupan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.